Hi guys, with kucing jadi jasa fingers in here. Aduh, saya serak basah sekarang. Maaf ya, emang lagi musim pancaroba jadi agak batuk-batuk flu. Tapi kan jadi seksi-seksi menggoda gitu. Ya teman-teman, bisakah kalian tebak di mana saya sekarang? Ya teman-teman, jenis lukisan ini adalah zamannya Renaissance. Teman saya Tony Antonius sedang mengadakan pameran lukisan di Grey Art Gallery di Braga. Yeay! Dan tema lukisannya, hasil karyanya di tahun ini adalah Reimagining Renaissance. Ya teman-teman, saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya ini dan bertanya-tanya mengenai beberapa hasil karya lukisannya. Yuk mari dengarkan hasil wawancara kami ini. Oke, hai teman-teman. Ya, di sini dengan teman saya Tony Antonius. Halo. Pencipta mahakarya indah ini di sini. Saya mau nanya sedikit banyak dengan Bapak Tony, Bang Tony, Bro Tony ini. Saya tertarik dengan lukisan ini. Boleh bantu? Apa sih yang menjadi inspirasi bikin lukisan ini? Kalau diperhatiin kayak cowok semua isinya ya. Cowok dan binatang loh teman-teman. Ya. Kalau saya sebetulnya di sini tuh kan tukang cukur ya. Bukan hampir ini semua tukang cukur. Ceritanya semua tukang cukur ngumpul di lagi sebuah barbershop. Ngopi. Cuman background belakangnya itu tuh salah satu museum di Prancis. Oh. Jadi kenapa tukang cukur juga karena pertama gini ya. Saya suka dengan stylenya. Saya suka dengan secara gestural ya, posisinya ya, duduk santai gini. Dan sisi lain juga saya pribadi kalau spesifik ya, saya suka dengan bootnya, saya suka dengan celana jeansnya, saya suka dengan tatonya ya, rambutnya, dan, ya stylenya lah. Jadi saya pikir dari sinilah ide itu muncul dari awal itu, makanya tukang cukur ini dengan tukang cukur ini dan ini itu tuh berbeda tempat, berbeda waktu, mungkin juga nggak sejaman atau apa. Cuman dengan teknik collage yang saya pakai, biasanya collage itu saya pakai sebagai bentuk sketsa ya. Saya susun dulu di kertas atau secara digital atau apapun lah itu. Setelah ada, saya baru lukis ulang dengan skala pembesaran. Lukis ulang dengan ada contoh di sini, ikutin gambar atau gimana? Ya standar lah ya kita buat biasanya by design ya. Desainnya finish dulu secara sketsa, sudah finish, baru penentuan kali berapa skala itu pembesarannya. Dan inilah jadi sebetulnya kan kalau aslinya kan mungkin segede gini. Ya. Sekitar 30 cm. Kita bikin peta lah ya. Ini bikin skala pembesarannya. Biasanya tembak proyektor, ambil outline-nya, baru kita lukis. Ya. Begitu. Saya baru sadar loh, ini kayak batik Indonesia bukan sih? Banyak yang bilang seperti itu, tapi saya pun juga nggak bisa memastikan kalau itu batik Indonesia atau itu Meksiko atau saya nggak tahu. Ya ada yang bilang mirip, tapi saya nggak tahu tuh, nggak bisa mastiin. Iya, samar-samar mirip batik, tapi ada jenis begini tuh, cuman saya lupa. Kalau nggak saya itu Latinnya Meksiko ya, jenis-jenis begitu. Oh, bukan ini, Afrika juga punya batik tersendiri loh. Iya, mungkin tribal yang kayak gitu ya. Iya. Terpengaruh. Tapi saya nggak tahu sih kalau tentang batik. Cuman kalau ini kenapa anjing ini tuh adalah Mila, ini Miguel. Ini anjingnya teman saya, papinya teman saya pinjam untuk jadi model. Ini bebeknya juga sama, cuman saya tambahin pita. Ini anjingnya juga sama. Jadi cuman yang ini dua mungkin emang
saya ambil di internet lah ya. Kalau yang ini tuh rata-rata real saya semua 1, 2, 3, 1, 2 ini kenal gitu. 3 kenal dan bebeknya. kenal. Bebek dengan anak bebeknya beneran real. Ya emang ada. Wow. Ini tuh bebek yang viral itu. Apa tuh? Yang putih banget tuh apa sih? Yang sering di TikTok ada tuh. Aku adalah si cewek bukan yang pegang pelihara dibawa kemana-mana jadi kepetnya. Nggak tahu. makan. Cuman ini musim bebek ini tuh Oh, lumayan sih, mahal juga gitu. Dan teman saya piara ada 6 dan sekarang banyak lah. di breeder, dijual. Enggak sih, kayaknya dia untuk asik aja lihat bebek. Oh, oke. Ini seperti itu karya yang ini. Oke. Ya teman-teman, seperti yang dilihat ya, ini gaya pakaian teman saya tuh sangat mirip loh dengan lukisan. Coba lihat. Rambut, baju, tato, tolong ya. Tuh lihat. Jeansnya ya? dilipetnya sama dong sampai ke bootnya, ya ampun. Ngomong itunya dijiplak bisa juga nggak motong rambut orangnya? Oh, saya bisa emang. Saya basic. Oh gitu? Saya basic pernah bantu teman saya di salon. Oh. Nyukurin, saya tuh emang bisa Jadi nyukur. emang sebenarnya ini seperti sebuah mewakili saya mungkin ya. iya dong kalau kayak Mungkin. gitu mah. Ini mewakili dirimu mungkin dan dari sejak zaman dulu atau reinkarnasi dirimu dari zaman dulu ya. Setiap zaman berbeda, beginilah hidup Tony. Mungkin ya. Nah, ini yang saya bilang Jack nih gentleman itu. Dulu sebelum rame di Indonesia tuh saya punya banyak. Ya dulu katanya Bung Ton ini banyak menegak minuman itu. Enggak, cuma icip-icip. Banyak menegak botol kosongnya. Megang botol kosongnya teman-teman yang ini. Nggak boleh ya ngomong ya. Jangan pencitraan. Bung Tony, ini kenapa lukisannya bengkok dan jatuh? Apakah lupa diluruskan dan lupa digantung ceritanya? Pertama emang idenya emang sengaja pengen bikin karya itu melorot. Melorot. Oh, ceritanya jadi bukan bengkok, melorot. Jatuh ceritanya. Kayak melorot gitu. Ya. Kayak apa sih? Judulnya juga unik nih, Not Everything Can Be Hung. Harganya 150 juta rupiah saja. Sangat worth it, biasaan murah lah ya. 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 Untuk seorang kolektor seni mungkin malah tidak ada artinya. Bisa miliaran nih kalau teman-teman kalau ada yang suka. Jadi not everything can be hung itu kan tidak semua itu bisa digantung. Ya mungkin sama seperti cinta gitu ya. Wah, Nggak bisa digantung gitu kan. cinta tidak bisa digantung. Tapi maksudnya pemaknanya nggak ke situ. Baju Nah, juga nggak bisa digantung baju gitu ya. juga rusak loh kalau digantung. Oh gitu. Jadi ini kenapa bikin lukisan ini dan isinya tuh wanita big beautiful woman. Kalau boleh cut nggak dulu bentar, ada Ya, telepon. Sok. A few moments later. Kenapa lukisannya berisi wanita yang bertubuh montok seperti saya, big beautiful woman? Why? Kalau saya sih Begitu bertato lagi teman-teman. pertama ada kesamaan ya. Kalau saya tidak melihat ini ada yang aneh atau enggak, itu mungkin sama aja ya. Cuman tatonya saya suka. Tato. Positioningnya juga saya suka. Dia seperti posisi ya, posisi duduknya saya suka juga. Ekspresi wajahnya saya suka juga. Dan ya kembali saya akan menempelkan hal-hal yang sama ya. Kayak ini juga kan anjing di sini juga. Ini namanya Berlin. Ini anjing asli ya? Labrador ini. Cuman saya collage pakai ini. Ini Ya. dia benar-benar ada anjingnya. Anjingnya ada. Anjing teman. Ya, Kucing. kucingnya nggak ada. Kalau kucing saya ambil. Kayak gitu. Nah, jadi saya pikir pemaknaan ini juga paradoksnya mungkin ya, di setiap banyak pria itu kok kenapa dia yang harus duduk di singgasana, seperti begitulah. Kesannya Makna kayak simbolis sebuah Ratu Elizabeth gitu. Mungkin di zaman sekarang interpretasi ke dengan situ banyak mungkin. menteri. Mungkin juga sempat menekan. Megawati waktu jadi presiden gitu kan. Ya. Mungkin saja interpretasinya mirip-mirip lah. Itu tuh cowok semua loh, tiba-tiba Iya, yang iya, pimpin iya. cewek. Bahwa wanita yang berkuasa tapi Ini dengan ini banyak tekanan. ini bisa dikatakan ini paradok atau enggak tahu juga sih. Cuman
faktanya juga sering terjadi loh, pemimpinnya itu cewek. Gitu. Jadi ketika bikin ini Ya idenya jangan sampai di rumah tangga juga mungkin yang mimpin cewek. Kan itu Ya. benar nggak sih? Tapi nggak tahu juga. Saya nggak bisa nilai kok di situ. susah ya kalau seniman gini jawabannya teman-teman. Gitu. Ya, Ini dia lukisan yang sangat catching eye karena pas letak di tengah teman-teman dan besar. Maksudnya sih yang terbesar ya di tempat ini sekarang. sebenarnya ukuran ini sama itu sama. Oh, cuma karena di tengah ya? Sekitar 5 meteran ya. Ini Oh, 5 meter. 5 meter kali berapa ini? Kali 160. Wow, 1,60. Jadi kalau dilihat pola yang saya kerjakan sama dengan karya-karya yang lain ya. Dimana yang tadi saya ceritakan dari collage menjadi desain atau desain collage ini buat saya adalah sketsa dan pemindahan ini dengan skala pembesaran. Jadi kalau bisa dibilang ini lukisan ini sih realis sih sepintas. Tapi kalau buat saya itu tegas banget bahwa ini itu adalah collage ya. Collage itu adalah seni menempel ya. Dimana seni menempel itu biasanya mungkin dipotong kertas ke kertas. Kalau ini saya lukis satu bagian ke bagian lainnya. Nah, di mana misalkan kayak ini. Di beberapa titik ini kan nggak ada bayangan, nggak mungkin kok nggak ada bayangan. Artinya ini tidak realistis gitu. Sedangkan di titik sini nampak jelas banget ini bayangan ya. Tapi di sini nggak ada. Artinya itu jelas bahwa ini collage, bukan sesuatu yang realistis gitu. Ini adalah penempelan dan mungkin saya pikir di beberapa karya saya pun juga ada yang tegas saya tempelkan potongannya itu. Jadi karya saya itu sebetulnya reimajinasi dari Renaissance itu sendiri menggunakan teknik painting yang sketsanya dibangun melalui kolase. Begitu. Ya teman-teman perhatikan ini tidak ketinggalan ya tokoh utama The Barber. Tukang cukur. Tukang cukurnya ada. Lalu yang menarik ini Superman kalau ada di zaman Renaissance dulu ya. Mungkin Bajunya stylenya baju begini. ala Charles, King Charles. Pakai Gitu. ada leher berkerah. Bajunya juga ada agak sedikit Batik. feminim. Kerut-kerutnya ya. Iya bener. Jubah Ini menarik loh. Draverinya. Ini terus ada Wonder Woman, bajunya tapi sopan. Gitu. Jadi kayak gaun pesta. Iya betul. Ini gimana dia bisa gerak sama nenang penjahat dong kalau baju gini? Ya gini dulu, diangkat dulu baru lari. Ya boleh. Mungkin gitu ya. Ya. Atau begini. Sama nih ada yang terbang nih Biksu. teman-teman. Ini lucu Biksu. banget ya. Isi lukisannya sebenarnya menarik ya dengan berbagai macam karakter orang, gambar yang di luar imajinasi, ada biksu yang terbang. Oke. Ya. Seperti itulah Ya. karya-karya saya. Boleh tahu ini kalau dijual kisaran berapa? Nanti ada PDF-nya PDF apa? melalui Oh, PDF maksudnya mau e-katalognya. ngirim. Oke, boleh, Oke ya. boleh. Ya, oke. Ada e-katalognya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Thank you, ya. Bye. Ya, teman-teman, begitulah hasil wawancara saya dengan sang seniman Tony Antonius. Jawaban wawancaranya banyak yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Tidak ada satupun yang penuh dengan kepastian. Menurut saya nyeleneh gitu ya, nyebelin. Sengaja dia sepertinya ingin mengulik pikiran kita. Nah, ini ada satu lukisan yang lain dari yang lain, teman-teman, karena tidak sesuai dengan tema pameran di tahun ini. Tapi tetap saja menarik perhatian sang pecinta seni. Sudah sold out loh ini, jadi saya abadikan untuk kalian teman-teman. Ya teman-teman, total lukisan seni yang ada sekitar 10 buah lukisan. Teman-teman bisa datang kemari dan melihat betapa indah dan uniknya karya lukisan teman saya ini. Harga tiket masuk Senin hingga Kamis adalah 20.000 saja dan Jumat hingga Minggu 30.000 saja. Yuk mari saya undang teman-teman untuk menikmati lukisan hasil karya anak negeri ini. Indah-indah,
unik dan beda. Yuk, cus! Reimagining the Past, Contemporary Reflection on Grandeur, yang dipersembahkan oleh Tony beserta dengan Holy Space dan sanggar seni yang diketuai oleh teman saya ini, dan juga teman-teman lain, seniman-seniman lain ikut membantu hingga terwujudnya karya seni indah oleh para anak-anak lokal Indonesia. Yeay! Merdeka! Terima kasih teman-teman telah melihat video saya. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, like, dan komennya. Bye!